Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Apriani dengan NIM 0805 1182 12 6017 dari kelas Ilmu Kelautan A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian kerang darah atau Anadara granosa beserta anatominya. Sebelumnya saya ingin minta maaf kepada abang dan kakak sekalian dikarenakan karena kesulitan mencari kerang, maka kerang darah yang saya dapatkan itu yang berukuran kecil sehingga mungkin akan sulit untuk melihat bagian-bagian dari dalam kerang darah tersebut. Baiklah, langsung saja kita mulai praktikumnya. Baiklah, pertama kita siapkan terlebih dahulu kerang darah atau Anadara granosa yang akan kita lihat bagian-bagiannya. Untuk jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian langkah pertama itu saya ingin mengukur terlebih dahulu kerang darah atau Anadara granosa yang saya miliki. Dan di sini kerang darah yang saya miliki itu cukup kecil karena hanya berukuran 2,5 cm. Nah, pada umumnya kerang darah itu memiliki yang dewasa memiliki ukuran 4 sampai 9 cm. Baiklah, jadi pada morfologi kerang darah itu seperti kerang pada umumnya. Anadara granosa ini memiliki dua keping cangkang yang disebut valve. Nah, puncak cangkang ini disebut umbo dan merupakan bagian cangkang yang paling tua, yang merupakan awal pertumbuhan dari kerang darah. Kemudian di bagian tengah dari umbo tadi terdapat hinge ligamen atau engsel yang berfungsi untuk membuka atau menutup dari kerang darah itu sendiri. Nah, kemudian umbo tadi merupakan awal pertumbuhan dari kerang darah dan terdapat juga garis pertumbuhan yang melingkar di sekitar umbo yang menunjukkan pertumbuhan dari cangkang itu sendiri. Nah, cangkang ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama periostrakum atau lapisan terluar dari kitin yang berfungsi sebagai pelindung. Kemudian lapisan prismatik yang tersusun dari kristal-kristal kapur yang berbentuk prisma, dan lapisan nakreas atau sering disebut lapisan induk mutiara yang tersusun dari lapisan kalsit atau karbonat yang tipis dan paralel. Nah, cangkang kerang darah ini dapat membuka dan menutup dengan menggunakan otot aduktor yang ada dalam tubuhnya. Selanjutnya kita akan melihat bagian dalam dari kerang darah ini. Nah, ini merupakan isi dari Anadara granosa, yang mana di bagian cangkang yang di bagian situ itu melekat mantel. Namun karena sudah terbuka dan ukurannya cukup kecil, kita cukup sulit untuk mengamatinya. Nah, kaki pada kerang darah ini itu berbentuk kapak pipih yang dapat dijulurkan keluar, yang berfungsi untuk merayap dan menggali lumpur atau pasir. Kemudian di bagian dekat mantel itu terdapat lembaran insang, yang mana insang ini digunakan oleh kerang darah ini untuk bernafas. Nah, adapun organ-organ dalam kerang darah ini itu terdiri dari hati, kemudian ginjal, lalu ada usus, kemudian kaki, mulut, insang, anus, dan juga mantel. Nah, Anadara granosa ini merupakan filter feeder atau hewan yang memakan sesuatu itu dengan menyaringnya. Jadi Anadara granosa ini tidak bisa memilih-milih makanan yang akan dimakannya, sehingga apa saja dia akan makan yang ada di hadapannya, yang untuk kemudian disaring terlebih dahulu. Anadara granosa ini bernafas dengan insang yang jumlahnya itu ada 4 buah di dalam atau di dekat mantel. Nah, Anadara granosa ini juga memiliki jantung yang sederhana dengan sistem pembuluh darah terbuka. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada praktikum kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.